Oke, teman-teman sekitar Mas Bung, ini saya memenuhi permintaan dari Atin Solihin untuk ngebahas karya Rudi Setiadharma tentang figura kosong. Ini karyanya ada 3 karya figura kosong, yang satu di sini, kemudian sebelah sana dan sebelah sana. Nanti videonya bisa dilihat. Kita lihat nanti karya figura kosong ini. Kita diskusikan, kita obrolin. Atin Solihin untuk kamu. Inilah suasana ruangan tempat karya-karya Rudi dipamerkan di Abraham Smith di Bandung. Secara visual atau penampakan, ruangan ini tidak netral layaknya galeri dengan dinding yang polos. Di ruangan ini terdapat tiang-tiang besi bersilangan, warna-warna dinding yang seperti blok-blok bidang dengan nuansa hitam, coklat, putih di sana-sini. Sementara itu, di situ juga sudah ada karya seni rupa yang dibuat di tembok yang rupanya sengaja dibiarkan menjadi koleksi Abraham Smith. Belum lagi letak benda-benda properti cafe. Secara visual, ruangan ini rame, ibaratnya kegaduhan atau keramaian visual. Saya harus menyampaikan suasana ini karena justru untuk memahami bagaimana Rudi sebagai seorang visual menyiasati ruangan seperti itu. Rudi tentu memikirkan bagaimana membuat dan mendisplay karya dalam suasana visual yang gaduh itu. Ibaratnya, dia harus pidato di tengah keramaian orang-orang bicara. Itu yang saya maksud dengan siasat visual Rudi. Di ruangan itu sudah ada 2 karya lukisan di tembok yang biasa disebut mural, yang tidak mungkin dihapus atau ditutupi. Maka yang dilakukan oleh Rudi adalah memfigura karya tersebut dengan meletakkan figura kosong di atas karya tersebut. Pemiguran itu akhirnya menegaskan untuk 3 hal. Yang pertama, Rudi menguatkan keberadaan karya terdahulu. Yang kedua, menjadikan karya itu sebagai bentuk kolaborasi Rudi dengan pelukis tembok atau mural, pelukis mural sebelumnya. Dan yang ketiga, memunculkan makna baru. Jika dilanjutkan lagi pembahasannya bisa menarik, karena Rudi seolah mengcropping karya terdahulu dan diklaim menjadi karya Rudi. Ibaratnya dia mengambil tanda yang dibuat oleh orang lain untuk karyanya sendiri. Nah, karya figura kosong itu menjadi tidak lumrah, karena lumrahnya di dalam figura itu ada karya lukisannya misalnya. Sebenarnya ketidaklumrahan di dalam berkarya seni rupa itu sudah bukan hal yang baru. Bagi seniman perupa modern, ketidaklumrahan itu memang menjadi wilayah yang terus dicari sebagai bentuk-bentuk pencarian kebaruan. Seniman di dalam proses kreatifnya melakukan eksplorasi secara terus-menerus untuk melahirkan karya-karya baru. Ini berbeda dengan misalnya seni tradisi, di mana pakem itu berlaku. Misalnya di dalam membuat wayang bahwa posisi mata harus seperti ini, proporsi tubuh harus seperti ini. Itu pakemnya seperti itu, konvensinya seperti itu. Nah, di dalam seni modern, yang menjadi pakem itu adalah eksplorasi kebaruan di dalam proses kreatif. Tahun 1917, seorang seniman Prancis mengambil tempat pipis urinoir untuk dipamerkan di ruang pameran. Dia beli dari toko besi, ditandatangani, kemudian dipamerkan di ruang pameran di New York. Itu waktu itu menjadi heboh, karena ini menjadi tidak biasa. Ini yang tidak lumrah juga. Belum lagi kalau kita lihat misalnya tahun 2019, seorang seniman Itali namanya Maurizio Cattelan, dia memamerkan pisang, benar-benar pisang yang dia beli di supermarket gitu, kemudian dilakban dan ditempelkan di dinding. Judulnya Komedian. Dan pisang itu terjual dengan harga 1,6 miliar. Bayangkan,
itu hal yang biasa. Pisang ditempel, siapapun bisa melakukan. Lantas apa yang membuat sebuah karya itu bisa dikatakan sebagai seni atau bukan? Sebuah karya seni itu ketika dia tampil di galeri, maka itu sudah sah sebagai karya seni. Walaupun bendanya adalah benda sehari-hari yang biasa kita jumpai. Kalau gitu gampang sekali dong, siapapun bisa melakukannya. Betul. Tapi ketika dia tampil di galeri, itu sudah ada legitimasi. Legitimasi dari siapa? Dari kurator, dari para pengamat, dan senimannya sendiri punya konsep. Seperti misalnya pisang yang dilakban itu. Pisang itu dimakan oleh pengunjung dengan alasan saya lapar. Dan apa yang dikatakan oleh seniman? Dia bilang, pisangnya bisa dimakan, tetapi gagasan itu tidak akan pernah bisa dibunuh, tidak akan pernah bisa dimakan. Jadi pisangnya ganti lagi aja, selesai. Nah itulah ketidaklumrahan di dalam seni rupa modern dan seni rupa kontemporer. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di komen di sini, kita diskusikan. Terima kasih.